Kita akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan perbankan. Sebelum itu kita juga harus memahami dong, apa itu lembaga keuangan perbankan. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga jasa keuangan ialah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebelum itu kita juga harus mengerti apa itu pengertian perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tahap hidup rakyat banyak. Selanjutnya, itu ada asas, fungsi, tujuan, dan prinsip perbankan Indonesia. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dinyatakan bahwa perbankan Indonesia dapat melakukan usahanya berasas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan juga fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Di samping melaksanakan fungsi kolektif dan distributif atau distribusi tersebut, bank pun bertindak sebagai pusat struktur keuangan yang kompleks secara nasional dan internasional. Dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan sebagai berikut. Tujuan perbankan Indonesia adalah penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip perbankan. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Salah satu prinsip menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Selanjutnya ada prinsip kepercayaan suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana dan bank tersebut maupun nasabah debitur. Selanjutnya ada prinsip kerahasiaan, adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menuntut kelaziman dunia perbankan atau wajib dirahasiakan. Selanjutnya prinsip mengenal nasabah, adalah prinsip yang ditetapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melakukan setiap transaksi yang mencurigakan. Di sini ada beberapa jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya, terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Selanjutnya ada bank berdasarkan kepemilikannya, terdiri dari bank pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik asing. Dan terakhir, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai Bank Sentral Republik Indonesia. Pastinya kita harus mengetahui nih apa pengertian dan tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan atau lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga punya tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah secara umum. Bank sentral juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai bank sirkulasi. Bank sentral atau Bank Indonesia merupakan pemegang hak tunggal, hak terit dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada banker bank. Bank sentral adalah banking dari bank-bank. Dalam hal ini bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Terus yang ketiga adalah leader of last resort. Bank sentral adalah memberikan pinjaman kepada tingkat terakhir, artinya bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank yang dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Keempat, pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter seperti cash ratio, open market operasional, kebijakan diskonto, dan pengawasan kredit selektif. Yang kelima, penjagaan posisi likuiditas negara. Bank sentral menjaga posisi likuiditas negara, termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran
Indonesia. Selanjutnya juga kita akan memahami mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Yang pastinya yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Sentral berwenang untuk menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Sentral berwenang menetapkan dan menentukan target moneter dengan mengevaluasi tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Bank Sentral selaku pembuat kebijakan moneter juga berwenang dalam mengendalikan moneter tanpa dibatasi kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, membuat dan memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga itu mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang terakhir dari wewenang dan tugas Bank Indonesia itu mengatur dan mengawasi bank. Tugas mengatur dan mengawasi bank telah dialihkan ke OJK. Untuk kedepannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas mengawal stabilitas moneter, pembayaran, dan stabilitas keuangan. Tugas mengatur dan mengawasi bank oleh OJK terbatas pada pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Baik, kita akan lanjut menjelaskan mengenai bank umum. Bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Menurut OJK, berikut adalah kegiatan dan fungsi bank umum. Yang pertama itu mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, maupun bentuk lainnya. Kedua, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Selanjutnya, membeli, menjual, serta menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya. Keempat, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan nasabah. Kelima, menetapkan, menjamin dana dari atau kepada bank lain menggunakan surat, sahana telekomunikasi, ataupun dengan wesel ujung cek atau sahana lainnya. Selanjutnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antara pihak ketiga. Selanjutnya, itu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Selanjutnya, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain dan dari suatu kontrak. Selanjutnya, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Selanjutnya, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit kartu, dan kegiatan wali amanat. Selanjutnya, menyediakan pembayaran atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketetapan Bank Indonesia. Selanjutnya, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, serta mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, bertindak sebagai pendiri, dana pensiun, dan pengurus pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Ini ada beberapa contoh dari bank umum yang ada di Indonesia. Situ ada tentang Bank RI, Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Negara Indonesia, PNI Bank, Bank Mandiri, Bank BCA, PTN, CIMB Niaga Bank, Bank Danamon, dan Bank Kalbar kalau yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalamnya kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang bersamaan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan prinsip yang diatur oleh peraturan pemerintah, serta menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Contoh BPR di Indonesia yaitu Bank Kredit Desa, PT BPR Rakyat,
Akta Aceh Sejahtera, PT BPR Kagam Dana Kencana, dan PT BPR AMI Indo Kencana. Selanjutnya, pecahan dari bank umum itu ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip bank syariah antara lain pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil, pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal, jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan, pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan oleh pihak bank oleh bank lain. Contoh bank syariah itu yang paling umumnya itu Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan juga ada bank umum yang istilahnya membuka bank syariah, contohnya Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Bikopen, Bank NTB Syariah, Mata Bank Syariah, Bank Muamalat Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank BRI Syariah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang produk dan layanan jasa perbankan. Pertama, produk perbankan. Produk perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu kredit pasif dan kredit aktif. Kredit pasif adalah aliran dana yang masuk ke bank. Kredit aktif adalah aliran dana yang keluar dari bank yang digunakan masyarakat untuk berbagai tujuan. Beberapa produk bank yang populer di kalangan masyarakat, yang pertama ada tabungan. Tabungan atau simpanan tabungan adalah simpanan uang di bank yang bisa penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Selanjutnya ada deposito. Deposito adalah simpanan pencairan hanya untuk dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Karakteristik deposito, yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu telah berakhir. Kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Ketiga, itu deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Di sini deposito. Deposito berjangka produk perbankan yang memiliki jangka waktu pengambilan dana. Terus yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk dengan izin dari Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan. Terus yang ketiga, deposito on call adalah simpanan yang tetap berada di bank selama deposito tidak membutuhkannya. Terus ada giro. Giro adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Yang selanjutnya itu ada kredit. Kredit adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk meminjam uang dari bank. Selanjutnya ada layanan jasa perbankan. Layanan jasa perbankan banyak sekali jenisnya. Beberapa contoh layanan perbankan, yang pertama ada surat kredit berdokumen. Surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh insung bank atas pemohon tertulis efficient atau dirinya sendiri kepada beneficiensi untuk pembayaran atau menerima draft, mengizinkan bank lain untuk membayar dan menerima untuk mengambil alih draft. Apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiensi sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh insung bank. Selanjutnya bank garansi. Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk wakat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan mengalami prestasi. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang harus dibayar oleh pihak setelah pihak yang bersangkutan berada di tempat lain atau menyetujui pembayaran. Terus clearing ini bisa dikategorikan pada jasa pengiriman, namun bedanya dengan transfer, biasanya waktu yang dibutuhkan clearing lebih panjang karena mengikuti periode sampel tertentu. Terus ada transfer adalah salah satu produk dan layanan jasa keuangan yang paling populer digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada safe deposit box. Safe deposit box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Selanjutnya ada uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaan harta punya transfer barang terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam bentuk saldo.